Melansir Jerusalem Post, 17 Mei tahun 2021, dalam sebuah laporan, diperkirakan bahwa roket Hamas jarak pendek utama yang disebut Qassam harganya masing-masing mulai dari 300 sampai 800 dolar atau 4,3 juta rupiah sampai 11,5 juta rupiah. Ada jauh lebih sedikit informasi publik tentang biaya roket jarak jauh Hamas seperti R160, M302D, M302B, J80, M75, Fajar 3, Fajar 5 dan generasi kedua M75. Tal Inbar, mantan Kepala Pusat Penelitian Luar Angkasa Institut Fisher, memperkirakan biayanya mencapai ribuan dolar AS per roket atau 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada roket jarak pendek. Dari hampir 5.000 roket yang ditembakkan dalam 3 hari terakhir, dari 14.000 yang diyakini dimiliki Hamas, hanya beberapa ratus yang merupakan roket jarak jauh. Pakar rudal Uzi Rubin dan Tal Inbar mengatakan, selisih biaya tidak cukup signifikan untuk menahan Hamas. Rubin, yang dianggap sebagai salah satu bapak pertahanan rudal Israel, mengatakan bahwa roket terbaik Hamas pun relatif mudah dibuat, murah, dan tidak dikenal karena jangkauannya yang luas. Tidak seperti Hizbullah di Lebanon, yang memiliki beberapa roket jarak jauh dengan presisi yang mahal. Masih dari Jerusalem Post, Iron Dome Israel diperkirakan harganya antara 50.000 hingga 100.000 dolar AS atau sekitar 720,9 juta rupiah hingga 1,4 miliar rupiah. Dikutip dari DW1, rudal Iron Dome dilaporkan memiliki harga 80.000 dolar atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Melansir The National News, 12 Mei tahun 2021, Kepala Organisasi Pertahanan Rudal Israel, Moshe Patel, mengungkapkan setiap peluncuran dilaporkan menelan biaya hampir 50.000 dolar atau sekitar. Namun, baik Inbar dan Rubin mengatakan bahwa Iran mengirimkan atau membayar hampir semua roket, yang berarti bahwa Hamas tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengisi kembali persenjataannya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada Desember tahun 2020 mengatakan sebagian besar senjata, rudal, dan fasilitas yang dimiliki kelompok perlawanan Palestina di Gaza dipasok oleh pasukan Quds Corps Pengawal Revolusi Islam Iran. Republik Islam menggunakan hubungan diplomatiknya dengan Sudan untuk mendirikan pabrik senjata untuk Gaza di Sudan, imbuhnya. Menurut Rubin dan Inbar, Hamas memiliki lebih banyak roket jarak jauh untuk ditembakkan di Tel Aviv dan Israel Tengah. Iron Dome harganya sangat mahal. Satu unit rudal Tamir, komponen dari Iron Dome seharga 720,9 juta rupiah hingga 1,4 miliar rupiah. Roket Hamas harganya cuma 4,3 juta rupiah sampai 11,5 juta rupiah. Bayangkan, jika sehari Israel menembakkan 20 rudal Tamir, Israel harus kehilangan uang lebih kurang 14,2 miliar. Bagaimana jika sebanyak 5.000 rudal yang diklaim Hamas yang telah ditembakkan ke Israel? Berapa Israel kehilangan uang? Jika 500 rudal, maka Hamas menembakkan uang sekitar 60 miliar rupiah. Sementara, Israel mengeluarkan dana lebih kurang 7 triliun rupiah. Saat ini Israel diperkirakan memiliki 21 unit Iron Dome. Untuk mencegat satu rudal atau roket musuh, terkadang harus meluncurkan 2 rudal Tamir yang harganya sangat mahal itu. Iron Dome tidak bisa mencegat rudal atau roket dalam jumlah banyak yang dikirim secara bersamaan. Seperti pada Sabtu 7 Oktober 2023, sistem pertahanan Iron Dome tidak bisa mencegat rudal roket Hamas yang diluncurkan dalam jumlah banyak sampai 5.000. Jangkauan Iron Dome sangat sempit,
Sistem pertahanan ini awalnya dikembangkan untuk melindungi areal sistem pertahanan militer dari serangan roket lawan. Karenanya jangkauan area Iron Dome sangat sempit dan tidak mampu menjangkau pada jarak yang luas. Setiap Iron Dome dapat mempertahankan area seluas 150 km persegi. Sistem mendeteksi roket dari jarak 4 hingga 70 km. Rudal Hamas kali ini lebih canggih, jangkauannya hingga mencakup kota-kota besar Israel, termasuk Tel Aviv dan bahkan Yerusalem. Pada Oktober tahun 2023, konflik Israel-Palestina, Hamas mengklaim telah meluncurkan 5.000 rudal dan banyak menembus kota-kota Israel. Melansir The National News, Tal Inbar, mantan Kepala Pusat Penelitian Luar Angkasa Institut Fisher, mengatakan, meski biaya bahan dan pembuatan roket yang digunakan Hamas murah, namun ada biaya penyelundupan barang-barang tertentu dari Sinai, Sudan, dan tempat-tempat lain untuk roket yang tidak dapat dibuat secara lokal. Hal ini berarti bahwa Hamas tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mengisi kembali persenjataannya. Inbar mencatat pernyataan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada Desember tahun 2020, ketika dia berkata, sebagian besar senjata, rudal, dan fasilitas yang dimiliki kelompok perlawanan Palestina di Gaza dipasok oleh pasukan Quds Corps Pengawal Revolusi Islam Iran. Republik Islam menggunakan hubungan diplomatiknya dengan Sudan untuk mendirikan pabrik senjata untuk Gaza di Sudan.